Ini pelajaran Indonesia? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Wah, Mas. Ulang ya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh KM. Di sini siapa KM-nya? Sandi. Oke. Tadi silakan pimpin berdoa. Baik Pak, yang minta perhatiannya teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mulai belajar tentang teks pidato persuasif. Apa ada yang tahu tentang pidato persuasif itu kayak gimana? Tidak tahu, Pak. Kalau pidatonya aja deh, pidatonya aja. Kalian kan sering lihat itu. Saya Pak, pidato itu kayak berbicara di depan banyak orang untuk memberitahu sesuatu. Untuk memberikan informasi. Ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pematerinya, kita absen dulu ya. Iya, Pak. Oke. Sekarang pertemuan keberapa? Kedua Pak. Dua ya? Baik. Sandi Kurniawan. Hadir Pak. Iya. Hadir. Dia. Hadir, Pak. Fitri. Hadir, Pak. Diana. Hadir, Pak. Oke. Hadir semua ya? Iya, Pak. Beda apa? Ya, sebentar. Tolong dia terangkan. Terima kasih. Teks pidato persuasif. Nah, pengertian pidato persuasif. Dalam pidato persuasif, pembicara menggunakan berbagai strategi dan teknik untuk mengubah atau memperkuat sikap, keyakinan, atau perilaku pendengar. Beberapa strategi yang umum digunakan dalam pidato persuasif berikut ini. Yang pertama, penggunaan argumen logis. Pembicara meyakini alasan-alasan yang masuk akal dan berbasis fakta untuk mendukung pandangannya. Jadi ini ketika kita berpidato persuasif, kita itu harus berargumen dengan logis. Jangan kayak gini ya, contohnya buang sampah pada tempatnya agar ikan hiu tidak menyerang kita, itu kan tidak logis ya. Nah, yang logis itu adalah buang sampah pada tempatnya agar meminimalisir terjadinya kebanjiran, terus kotor di mana-mana. Oke, paham ya? Paham, Pak. Jadi yang kedua, penggunaan bukti. Pembicara menggunakan data, statistik, contoh atau penelitian yang relevan untuk mendukung argumen yang disampaikan. Bukti ya. Jangan nggak ada bukti. Kalau nggak ada bukti itu namanya apa? Gibah. Oke. Atau cuma hanya spekulasi semata. Penggunaan emosi. Yang ketiga, pembicara memanfaatkan emosi pendengar
dengan menggunakan cerita anekdot atau kalimat membangkitkan perasaan seperti haru, amarah, sukacita, atau takut. Contohnya apa? Ada yang bisa mencontohkan? Ada yang bisa mencontohkan? Tidak, Kak. Tidak ya? Contohnya itu kita itu harus ini dulu menggunakan emosi dulu. Misalkan kalau misalkan suasananya haru, maka kita harus menghentikan dulu. Oh ini tuh haru gitu. Jadi kita buat teks pidato persuasifnya dengan cara masuk ke dalam emosinya dia yang kita pidatokan. Contoh balik lagi ke tadi ya, yang sampah itu. Nah, kalau yang sampah itu kan biasanya berseru-seru gitu kan. Gak mungkin kan yang bawa sampah pada tempatnya sedih gitu. Nah, biasanya itu pakai emosi yang meledak-ledak gitu, atau yang biasa yang membuat jadi masyarakat tuh sadar dan tergugah hatinya untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat itu penggunaan retorika, pembicara menggunakan gaya bahasa, metafora, atau perbandingan untuk membuat pidato lebih menarik dan mempengaruhi pendengar. Jadi intinya kita membuat perbandingan untuk membuat pidato lebih menarik dan mempengaruhi pendengar. Yang kelima, mengakui dan menanggapi keberatan. Ya, yang kelima ini mengakui dan menanggapi keberatan. Jadi pembicara mengantisipasi argumen atau keberatan yang mungkin muncul dari pendengar dan memberikan respon yang meyakinkan. Misalkan contohnya saya berargumen seperti ini, tapi dibantah oleh Sandi misalnya. Nah, saya itu harus bisa mengantisipasinya, gitu ya. Dan ketika saya mengantisipasinya, jangan hanya mengantisipasikannya saja, tapi kita juga harus meyakinkan orang yang membantah. Yang keenam, membangun kredibilitas. Jadi pembicara menggambarkan dirinya sebagai ahli atau memiliki pengalaman yang relevan untuk memperkuat kepercayaan pendengar terhadap argumen. Jadi di sini kredibilitas ini pembicara menggambarkan dirinya sebagai ahli atau memiliki pengalaman. Jadi kalau kita punya pengalaman, pasti yakin karena saya udah berpengalaman. Karena yang pidatonya udah berpengalaman nih. Jadi pengalaman juga dapat mempengaruhi audiens ya, untuk yakin pada kita. Oke, next. Adapun ciri atau faedah kebahasaan dari teks pidato persuasif. Yang pertama ini adalah nominalisasi. Nominalisasi ini merujuk pada penggunaan kata benda nomina sebagai pengganti kata kerja verba. Dalam kalimat ini dilakukan dengan mengubah kata kerja menjadi kata benda dengan menambahkan akhiran si atau a. Masih bingung ya? Masih bingung ya? Ini ada contohnya, contoh penggunaan nominasi dalam pidato persuasif. Yang pertama itu judulnya dengan memperkuat argumen dengan mengubah kata kerja menjadi kata benda. Pidato dapat memberikan kesan bahwa argumen yang disampaikan memiliki kekuatan dan kredibilitas yang lebih tinggi. Hal ini terkait dengan keyakinan bahwa kata benda memiliki kestabilan dan keberlanjutan yang lebih kuat daripada kata kerja. Contohnya menjaga kelestarian alam. Nah, kalau misalkan menjaga kelestarian alam itu kan kayak biasa aja. Nah, untuk lebih memperkuat argumennya adalah kita ubah menjaga kelestarian alam menjadi kelestarian alam adalah tanggung jawab kita. Setuju nggak kalau kelestarian alam adalah tanggung jawab kita? Setuju. Karena kita memanfaatkan alam juga kan, kita hidup dengan alam juga kan. Nah, jadi kita itu harus melestarikan alam karena itu adalah tanggung jawab Kita. Itu contoh sekilasnya saja ya. Nah, tadi kan kita
kita udah kenal dengan ciri atau kaidah kebahasaan dari teks pidato persuasif. Sekarang adalah langkah-langkah mengidentifikasi teks pidato persuasif. Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, perhatikan tujuan komunikatif. Jadi, pidato persuasif biasanya memiliki tujuan untuk meyakinkan, mengajak tindakan, atau mempengaruhi pendengar. Perhatikan apakah pidato tersebut mencoba mempengaruhi opini atau sikap pendengar dalam satu isu tertentu. Yang selanjutnya, perhatikan struktur pidato. Pidato persuasif umumnya memiliki struktur yang terorganisir. Identifikasi bagian pengantar, introduksi, pembahasan argumen, isi, dan kesimpulan penutup. Pengantar biasanya berisi pernyataan pendahuluan atau pengenalan isu yang akan dibahas. Nah, jadi pengantar kan itu kan ada pengantar ya. Biasanya berisi pernyataan pendahuluan atau pengenalan isu yang akan dibahas. Bagian isi berisi argumen dan bukti yang mendukung pandangan pembicara. Sementara bagian penutup mengulang kembali argumen utama dan memberikan penegasan atau ajakan tindakan. Selanjutnya, analisis bahasa persuasi. Perhatikan penggunaan kosakata dan gaya bahasa yang digunakan dalam pidato. Pidato persuasif cenderung menggunakan kata-kata yang kuat dan emosional untuk mempengaruhi pendengar. Pemilihan kata, perumpamaan, atau retorika yang digunakan dapat menciptakan efek persuasif. Jadi, pidato persuasif itu cenderung menggunakan kata-kata yang kuat dan emosional untuk mempengaruhi pendengar, gitu ya. Identifikasi, ini yang selanjutnya ya, identifikasi, argumen, dan bukti. Pidato persuasif seringkali didukung oleh argumen dan bukti yang diberikan untuk mendukung pandangan pembicara. Identifikasi argumen pertama yang disampaikan dan perhatikan apakah pembicara memberikan fakta, statistik, studi kasus, atau testimoni untuk mendukung pandangannya. Jadi ketika kita punya argumen, kita harus mempunyai fakta atau studi kasus, penelitian. Jangan sembarangan mengangkat isu. Selanjutnya, tinjauan strategi retoris. Perhatikan strategi retoris yang digunakan dalam pidato persuasif. Strategi retoris termasuk penggunaan emosi, logika. Nah, jadi strategi retoris itu termasuk penggunaan emosi, logika, otoritas, etika, atau penalaran yang kuat untuk meyakinkan pendengar. Perhatikan apakah pembicara menggunakan anekdot, kutipan, analogi, atau hiperbola untuk memperkuat argumen. Nah, yang selanjutnya ini evaluasi dampak pidato. Akhirnya, nilai dampak atau efektivitas pidato persuasif tersebut. Apakah pidato berhasil meyakinkan Anda atau mempengaruhi sikap atau pendapat? Tujuan apakah pidato tersebut mampu mempengaruhi pendengar secara emosional? Terkuat tindakan negatif. Jadi, evaluasi ini gimana sih jadinya nanti apakah audiens bakal terpengaruhi oleh pidato kita? Tadi sudah membahas tentang langkah-langkah mengidentifikasi teks pidato persuasif. Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat teks pidato persuasif. Jadi yang pertama itu menentukan tema atau kata pembicara. Ini kalian menentukan dulu temanya. Bisa di yang namanya dipendam coba. Hah? Yang itunya ditekan. Coba. awas sedikit. Nah, coba. Selanjutnya kita akan membahas
membuat teks pidato persuasif. Yang pertama adalah menentukan tema atau pokok pembicaraan. Yang kedua, menganalisis karakteristik target audiens. Yang ketiga, mencatat ide atau gagasan yang akan disampaikan dalam pidato. Yang keempat, menentukan tujuan pidato. Yang kelima, menyusun kerangka pidato yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan bentuk. Jadi pertama kalian tentuin dulu temanya, terus kalian catat, terus kalian susun kerangka pidato yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan bentuk. Oke, untuk contoh teks pidato persuasif ini adalah ini ya. Jadi judulnya menjaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, contohnya adalah salam hormat untuk semua yang hadir di sini. Saya berdiri di hadapan Anda semua untuk berbicara tentang sebuah isu yang sangat penting dan besar. Mari kita berkomitmen untuk menjaga lingkungan, mengurangi pencemaran, konservasi sumber daya alam, dan mengadopsi gaya hidup yang ramah lingkungan. Dengan begitu, kita memberikan warisan yang berharga bagi anak cucu kita. Terima kasih atas perhatian. Nah, ini catatan ya, struktur teks pidato persuasif ini mencakup antara 3 argumen utama dan penutup yang kuat. Setiap argumen didukung dengan bukti yang kuat. Nah, jadi coba ya kalian sebutin ya apa aja struktur yang ada di teks pidato persuasif. Yang pertama apa? Pengangkal. Yang kedua, Argumen 1, 2, 3. yang ketiga, penutup. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan? Siapa? Ya, silakan. Perbedaan pidato persuasif sama pidato komunikasi. Perbedaan pidato persuasif dengan pidato yang ada lagi? Tidak ada kata. Tidak ada. Oke. Dalam pidato emang sejatinya adalah kegiatan berbicara di depan umum dengan tujuan menyampaikan maksud dan pendapat pembicara mengenai suatu hal. Jadi, ya pidato itu memang sejatinya untuk maju di depan umum, terus kita menyampaikan informasi suatu hal. Nah, pidato ini banyak ya, banyak jenis-jenisnya. Ya. Untuk salah satu ini adalah pidato persuasif. Sama juga pidato persuasif dengan pidato yang umumnya. Ya. Kita harus bisa di depan umum, terus menyampaikan maksud dan tujuannya apa, terus menyampaikan informasi suatu hal. Nah, bedanya dari pidato yang lain, pidato persuasif ini adalah sifatnya menghimbau dan mengajak masyarakat untuk berbuat sesuatu yang lebih baik dan lebih kreatif. Jadi ini sifatnya untuk mengajak atau menghimbau, memberikan himbauan. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, ini tugas dari saya. Kalian membuat, oh ya sebentar, yang kalian lihat ini apa? Sama. Masyarakat ya. Iya, Pak. Nah, coba kalian membuat tugas teks pidato persuasif mengenai tentang apa? Sama. Oke, silakan. Saya beri waktu 30 menit cukup nggak? Cukup ya. Boleh. Udah semua? Saya akan tanyain judulnya ya. Coba Tia, judulnya apa? Mari menjaga lingkungan. Mari menjaga lingkungan. Kalau dia Membangun budaya peduli lingkungan. Fitri,
Mengajak generasi muda peduli pada kebersihan lingkungan. Sandi. Jagalah lingkungan, maka lingkungan akan menjaga kamu. Bagus-bagus ya itu ya. Untuk selanjutnya Bapak minta untuk satu persatu ke depan. Siapa yang maju ke depan duluan? Sandi. Sandi, silakan Sandi maju ke depan. Baik teman-teman, saya cerita. Saya akan membacakan pidato persuasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, para hadirin yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang pentingnya menjaga lingkungan kita. Semakin hari, tantangan yang dihadapi oleh planet kita semakin meningkat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sandi silakan duduk. Ya, yang sedang saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Selesai mengerjakan tugas membuat teks pidato persuasif. Saya harap berbagai bisa lebih baik lagi. Sudah semua ya. Ya, mari kita tutup pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita sudah dulu ya. Silakan Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, memberi salam.